Pagi Bu. Pagi Bu, silakan masuk. Pertama-tama Ibu, saya Rosalita Fadhili Puspayu. Saya pengawas ketenagakerjaan pertama di Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah Kota. Ada yang bisa saya bantu? Kenalkan, saya Tina dari PT Gulung Proposal. Ini yang menyatakan terkait P2K3. Apakah wajib untuk perusahaan saya membentuk P2K3? Baik Ibu, saya jelaskan untuk dasar hukumnya. Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Tenagakerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta tata cara penunjukan ahli K3 bahwa setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu, pengusaha atau pengurus wajib untuk membentuk P2K3. Kemudian, untuk tempat kerja yang dimaksud ialah yang pertama, tempat kerja di mana mempekerjakan 100 orang atau lebih. Kemudian untuk yang kedua, tempat kerja yang mempekerjakan kurang dari 100 orang akan tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang mempunyai resiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan penyinaran radioaktif. P2K3 itu apakah memiliki tugas dan fungsinya, Bu? Baik Ibu, untuk P2K3 memiliki tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai K3. Kemudian untuk fungsinya sendiri, P2K3 yaitu pertama, menghimpun dan mengolah data tentang K3 di tempat kerja, kemudian membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada tenaga kerja terkait faktor-faktor bahaya di tempat kerja, yang mana faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja, KPD, dan juga cara dan sikap benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk dari sisi pengusaha atau pengurus, dapat membantu mengevaluasi cara bekerja, menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik, mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap K3, kemudian evaluasi penyebab timbulnya kecelakaan kerja, PHK, serta mengambil tindakan langkah-langkah yang dilakukan. Lalu untuk yang terakhir, membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman bekerja dalam rangka upaya peningkatan keselamatan kerja, hygiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi, dan gizi tenaga kerja. Baik Bu, berarti perusahaan kami wajib untuk membentuk P2K3. Untuk susunan anggotanya seperti apa ya Bu? Nah, untuk anggota P2K3 terdiri unsur pengusaha dan pekerja yang ada di perusahaan, yang susunannya terdiri dari ketua, sekretaris, dan juga anggota board. Untuk sekretaris P2K3 yaitu ahli K3 yang ada di perusahaan. Kebetulan kami belum punya ahli K3 Bu, gimana ya bicaranya? Nah, untuk setiap pengusaha atau pengurus yang akan mengangkat ahli K3 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri serta ditembuskan kepada kantor Disnaker di mana perusahaan melakukan kegiatan usahanya. Lalu, sesuai pasal 3 Permenaker nomor 2 tahun 92 bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai ahli K3 harus memenuhi pendidikan sarjana muda atau sederajat. Untuk sarjana dengan pengalaman kerja di bidang keahliannya sekurang-kurangnya adalah 2 tahun, dan sarjana muda atau sederajat dengan pengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun. Lalu mempunyai badan sehat, berkelakuan baik, bekerja penuh di instansi yang bersangkutan, lulus seleksi dari tim penilai. Untuk pengajuan permohonan harus melampirkan yang pertama Ibu daftar riwayat Ibu, surat keterangan pengalaman kerja di bidang K3, surat keterangan berbadan sehat dari dokter, surat keterangan pemeriksaan psikologi yang menyatakan untuk melaksanakan tugas sebagai ahli K3, surat berkelakuan baik dari polisi, lalu ada surat keterangan pernyataan bekerja penuh dari perusahaan atau instansi yang bersangkutan, fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar terakhir, sertifikat pendidikan khusus K3 apabila dimiliki. Kemudian, pengajuan permohonan ahli K3 dapat melalui perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja atau kita singkat PJK3 ya Bu ya.
yang telah memperoleh keputusan penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Permenaker nomor 4 tahun 1995. Berapa lama masa keputusan penunjukan anggota kerja tersebut, Bu? Itu masa berlaku dengan jangka waktu 3 tahun dan dapat dilakukan permohonan perpanjangan kepada Menteri Tenaga Kerja. Keputusan penunjukan ahli K3 juga tidak berlaku apabila yang bersangkutan pertama pindah tugas ke perusahaan atau instansi lain, mengundurkan diri, dan meninggal dunia. Baik Bu, nanti kami akan melakukan pengajuan permohonan ahli K3. Lalu untuk laporan kegiatan P2 K3 seperti apa itu Bu? Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali Bu, pengurus wajib untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan P2K3 kepada Menteri melalui disnaker setempat, yaitu di Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah. Apakah ada sanksi Bu dalam pelaksanaan P2K3 ini? Sanksi yang diberikan kepada pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 diancam dengan hukuman sekurang-kurangnya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000 sesuai ketentuan pasal 13 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Terima kasih Bu atas informasinya. Sama-sama Ibu, senang dapat melayani Ibu.